membuat video tentang resume dari mata kuliah teknologi dan media pembelajaran sains menggunakan nama saya Muhammad Najai dengan NIM 44142025 dari kelas pendidikan kimia jurusan kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gorontalo. Nah, sebelum kita masuk ke lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu teknologi dan media pembelajaran sains. Teknologi adalah teori dan desain pengembangan dalam evaluasi proses belajar, sedangkan media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, pelajaran kepada peserta didik, dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Dan jika digabung, teknologi dan media pembelajaran sains itu suatu inovasi dan modifikasi yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan suatu pembelajaran sains. Kemudian ada fungsi media pembelajaran. Yang pertama itu kemampuan fiksatif, artinya dapat menangkap dan menyimpan dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian. Yang kedua, kemampuan manipulatif, artinya media dapat menampilkan kembali objek atau kejadian berbagai perubahan atau manipulasi sesuai keperluan. Yang ketiga, kemampuan distributif, artinya media mampu menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu penyajian. Kemudian, media dapat digunakan ketika saat sesuai dengan tujuan media pelajaran. Misalnya, dengan kondisi siswa atau karakteristik dan siswa dan guru tersebut. Karena dia harus perlu diperhatikan ketika kita memilih media, kita harus melihat dulu kondisi siswa dan karakteristik dari guru juga tersebut. Kemudian karakteristik materi. Nah, ini juga penting. Pemilihan media juga tergantung materi apa yang kita gunakan. Jadi ketika kita memilih media, kita harus melihat dua poin, yaitu karakteristik dari siswa dan guru, karena agar bisa masuk untuk media tersebut, dan karakteristik materi juga paling penting. Oke, lanjut. Kemudian ada model pembelajaran. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada pendekatan, strategi, dan metode. Kemudian ini hanya sebuah pengingat saja kepada teman-teman. Ini yang saya dapatkan dari mata kuliah teknologi dan media pelajaran sains, yaitu tidak ada media yang benar-benar efektif karena semua tergantung materinya, karakteristik gurunya, dan karakteristik siswa. Seperti yang saya bilang tadi, untuk memilih media kita harus memperhatikan karakteristik guru, siswa, dan materi. Kemudian klasifikasi media pembelajaran menurut Ederson tahun 1993. Itu ada media audio, bahan cetak, audio cetak, audio visual diam, visual proyeksi diam, audio visual proyeksi diam, kemudian visual gerak, kemudian visual gerak, kemudian audio visual gerak, kemudian objek fisik dan komputer. Kemudian ada klausul pengalaman Edgar Dell. Nah, di sini ada seperti teman-teman lihat di gambar, ada yang tingkat yang diingat itu ada dimasukkan ke persen, dan tingkat keterlibatan itu ada verb, visual, terlibat, dan berbuat. Yang pertama dari baca itu yang diingat 10%, dia masuk kategori verbal. Kemudian dengarkan 20% diingat, masuk di verbal. Kemudian lihat gambar atau diagram, lihat video film, lihat demonstrasi itu yang diingat itu 30% kemungkinannya, dan masuk di keterlibatan visual. Kemudian terlibat dalam diskusi itu 50% yang diingat, keterlibatan itu terlibat. Kemudian menyajikan presentasi itu 70%, dan dia masih di tingkat keterlibatan terlibat. Nah, kemudian bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal yang nyata itu yang diingat itu 90%, dan tingkat keterlibatan 90%, dan tingkat keterlibatan itu adalah berbuat. Kemudian landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan yang paling mendasar untuk memilih media pembelajaran. Contohnya ketika media pelajaran berbasis teknologi dan mengajar di tempat yang tidak ada internetnya. Kemudian landasan psikologi itu adalah karakter guru dan siswa. Kemudian kriteria pemilihan media dan sumber belajar.
ada akses atau hubungan, ada cost ataupun biaya, ada teknologi. Ya kita tahu sendiri teknologi itu sebuah perangkat yang menunjang segala sesuatu yang kita kerjakan. Ada interaktif, bagaimana kita berinteraksi dengan siswa dan guru itu bisa terjalin dengan bagus. Organization atau mengkoordinir keadaan kelas agar kita dapat memilih media yang tepat. Kemudian ada novelty. Nah, di sini ada ruang lingkup media pembelajaran. Nah, ruang lingkup itu ada terbagi dua, sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus juga terbagi dari dua, real dan visual. Nah, sinkronus juga terbagi dua, ada self dan collaboration. Kemudian karakteristik materi ada, saya contohkan sebagai bola besar dan tinggi itu adalah sebuah representasi, dan saya tuliskan bintang itu adalah 3 poin dari karakteristik materi yang perlu teman-teman ketahui untuk membuat mengetahui materi untuk submedia ini. Nah, pertama ada makro atau yang nyata gitu. Kemudian ada submakro, tidak nyata atau kelihatan atau abstrak. Kemudian simbol itu adalah sebuah jembatan penghubung antara makro dan submikro. Kemudian macam-macam media pembelajaran. Nah, selama kuliah teknologi dan media pembelajaran saya itu ada tiga yang saya ketahui macam-macam media pembelajaran. Yang pertama ada poster, adalah suatu pengumuman ataupun iklan dalam bentuk gambar ataupun tulisan yang berisi mengenai penghimpun atau ajakan untuk melakukan suatu pengumuman tersebut disampaikan ini atau teman-teman strategis yang kerap dilalui oleh orang lain untuk dibaca. Kemudian infografis adalah konten yang berisi teks dan elemen visual menarik untuk membuat informasi tersebut lebih mudah dipahami. Kemudian podcast itu kata podcast itu memiliki arti kepanjangan dari play on demand or broadcast. Nah, broadcast itu kan seperti bincang-bincang santai di mana ada narasumber dan hostnya. Kemudian lanjut. Nah, ini adalah tugas final teknologi dan media pembelajaran sains. Yang pertama itu mengapa ingin membuat media tersebut. Kemudian apa materi tersebut cocok disajikan dalam bentuk program media tersebut. Terus ketiga, bagaimana klasik sasarannya akan menggunakan. Kemudian keempat, lesson learn atau pembelajaran apa yang dapatkan dari pembelajaran teknologi dan media pembelajaran sains ini. Yang pertama, mengapa ingin membuat media tersebut. Pertama, saya memilih media yaitu media visual gerak atau video. Kenapa? Karena media ini cukup mudah dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tentunya media visual gerak ini pasti diminati oleh para siswa karena perkembangan teknologi yang makin maju membuat penggunaan media cukup efektif ini. Nah, media ini juga bisa membuat siswa fokus karena mata dan telinga melakukan pekerjaannya, misalnya mata untuk melihat ke layar dan telinga untuk mendengarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, pemateri tersebut cukup disajikan dalam bentuk program media yang saya pilih media visual gerak. Nah, materi yang saya pilih itu materi fenomena bulan besar atau supermoon. Kenapa saya mengambilnya? Karena siswa itu dapat melihat fakta apa saja terjadi ketika terjadi fenomena ini. Contohnya, bulan terlihat sangat besar apalagi di daerah bersuhu dingin. Nah, untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih kompleks, maka diperlihatkanlah ilustrasinya melalui visual gerak atau video. Maka masuk pada kerucut pengalaman dari Edgar ketika sudah melihat atau mendengar, maka pemahaman siswa itu mencapai 30%. Kemudian yang ketiga itu bagaimana karakteristik sasaran yang akan menggunakannya. Nah, yang akan menggunakan karakteristik itu adalah guru. Nah, langkah-langkahnya itu guru memberikan pengenalan awal ke seluruh siswa melihat dan mendengarkan ilustrasinya. Yang pertama itu adalah melakukan penjelasan materi, tetapi siswa disertakan dengan dalam penjelasan. Contohnya, guru bertanya apa itu bulan, kemudian siswa menjawab pertanyaan guru tersebut. Nah, kemudian guru memberikan materi dan fakta dari bulan besar agar para siswa paham. Kemudian memperlihatkan video ilustrasi bulan besar atau supermoon kepada siswa agar dapat memahami kejadian yang sesungguhnya, dan memberikan siswa kesempatan untuk dapat menjelaskan kejadian bulan besar di dalam kelas dan juga melatih para siswa untuk berbicara di depan. Kemudian listening atau pembelajaran apa yang dapat dari mata kuliah ini. Ya, yang saya dapatkan itu cara menjadi guru yang baik tentunya. Di sini kita diajarkan untuk bagaimana cara menjadi guru yang baik, memahami karakteristik guru, materi dan sebagainya, dan juga
diajarkan adab untuk mengajar gitu. Nah, yang kedua adalah memahami siswa. Sama seperti ketika di media, kita diajarkan untuk memahami siswa. Jadi ketika jadi guru, kita dapat memahami siswa agar tidak salah dalam penerapan ketika kita menjadi guru. Nah, terima kasih itulah dari saya, dan terima kasih kepada Pak dosen yang telah mengajar pada mata kuliah ini, Haris Nandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.